Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azza wa adalla, a'azza man hadahu wa adalla man adalla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima qaddara wa fa'ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi afdalu man arsala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi anzara wa bashara wa sahal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin tahayyara fihi man aqal, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya serta inayah sehingga kita bisa bertemu, berkumpul kembali di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wal 'ishrun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-121 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, la nihayata limazammika in arja'aka ilaika wa la tafrugu mada'ihuka in azhara judahu alaik. Yang artinya tidak ada kesudahan bagi engkau celaan-celaan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan engkau kepada engkau. Dan tidak habis puji-pujian untuk engkau jika Allah menampakkan kemurahannya atas engkau. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-121. Maksud daripada hikmah ini adalah idza aradallahu ihanata 'abdin wa idlalah raddahu ila nafsihi wa wakkalahu ilaiha fatuwallih fa idza stawlathu nafsuhu asqatathu bimahawir rada. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki menghinakan seorang hamba, maka Allah kembalikan hamba itu kepada nafsunya dan Allah serahkan dia kepada nafsunya, maka berkuasalah nafsu itu atasnya si hamba. Apabila nafsu itu sudah menguasai seorang hamba, maka nafsu itu akan menjatuhkan dia pada lembah kehinaan. Jadi apabila Allah menghendaki kehinaan kepada kita, maka Allah serahkan kita ini kepada nafsu kita, sehingga kita ini selalu diatur, dipimpin oleh nafsu kita.
Dan apabila kita sudah di bawah kendalinya nafsu, di bawah pimpinan nafsu, maka pasti nafsu itu akan menjatuhkan kita kepada jurang kehinaan. Fala nihayata limadhamik ayyuhal abdu in raddaka ila nafsik. Maka tidak ada kesudahan bagi engkau wahai hamba segala macam celaan apabila Allah kembalikan engkau itu kepada nafsu engkau. Nah, apabila sudah Allah mengembalikan kita, menyerahkan kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan segala macam celaan-celaan yang tidak ada kesudahan. Segala macam sifat yang buruk ada pada diri kita. Segala macam sifat yang tercela ada pada diri kita. Apabila Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu ini, apabila Allah sudah mewakilkan untuk mendidik, memimpin kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan celaan-celaan. Lianna nafsa mamba'u syurur wal hawan. Karena nafsu itu sumber kejahatan dan kehinaan. Nah, nafsu itu sumbernya kehinaan, sumbernya kejahatan. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu, kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu, maka kita akan jatuh di dalam kehinaan. Wadzalika alamatul wabal wal khusran wa sukutika min ainir rahman. Dan itu tanda kecelakaan, tanda kerugian dan jatuhnya engkau dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa sebabnya nafsu itu menjadi sumber kejahatan, sumber kebinasaan, sumber kehinaan? Karena pada diri si nafsu itu terkumpul sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sedikit pun nafsu itu mempunyai sifat yang terpuji, walaupun secara zahir terpuji. Tapi hakikatnya adalah apabila itu dari nafsu, maka pasti tercela. Nah, sifat nafsu itu antara lain adalah al-kibru, kesombongan. Ini sifat nafsu. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu yang bersifat sombong, kita pun akan jadi orang yang sombong. Lamma khalaqaha Allah qala laha man ana qalat anta wa ana. Ini bukti kesombongan nafsu. Begitu Allah menciptakan nafsu, ujar Tuhan, wahai nafsu, siapa aku? Nafsu menjawab, engkau, ana, aku. Artinya nafsu kadang mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, dia kadang mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah, dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Anta, ana. Nah, ini sifat nafsu, artinya kesombongan nafsu itu. Begitu diciptakan, dia sudah sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita ini sudah menjadi orang yang sombong, nah, maka sulit untuk diharapkan kebaikan pada diri kita. Sulit bimbingan masuk kepada kita, sulit nasihat itu masuk kepada kita kalau dalam hati kita ini ada sifat sombong itu. Ini akibat kita diserahkan Allah kepada nafsu, sehingga nafsu yang mengendalikan kita ini.
sombong. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang bersifat sombong itu. Nah, kalau Allah ini tidak suka orang yang bersifat sombong, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dia cintai. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak ia cintai. Apa yang berharga itu? Antara lain hikmah, ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, ini Allah pasti tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disukainya. Orang sombong termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hati kita ada sombong, maka nasihat-nasihat agama tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Nasihat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ sombong. Nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ ada sifat sombong. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Artinya, aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini salah satu di antara tercelaknya seseorang yang dipimpin oleh nafsu. Wa minha hubbul mal wasyarab wal jah. Nah, sifat nafsu yang tercela lagi adalah bahwa nafsu ini dia menyukai harta, dia menyukai kehormatan, kemuliaan di sisi manusia, dan dia menyukai kedudukan, pangkat di sisi manusia. Nah, ini sifat nafsu. Karena itu harta, pangkat ini satu jalan untuk si nafsu ini bisa meluluskan kehendaknya. Nafsu hendak ini, kalau duitnya kadada, kalau duitnya kadada, kawalah. Makanya nafsu itu katuju lawan duit itu, karena duit itu jalan untuk meluluskan kehendaknya. Nafsu ini suka dengan pangkat kedudukan, karena dengan pangkat kedudukan itu dia menjadi mudah untuk meluluskan kehendaknya. Orang berpangkat, hendak napa? Orang bawahannya, tukarakan aku ini, sediakan ini. Orang berpangkat, otomatis bawahan ini menyiapkan apa yang dikehendakinya. Nah, nafsu itu suka dengan kedudukan, kepangkatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu kita, kita pun demikian. Kita akan menjadi orang yang cinta kepada harta, kita cinta kepada dimuliakan, dihormati, kita cinta kepada kedudukan dan pangkat di sisi manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, hubbul mal wasyarab yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Cinta kepada harta, cinta kepada dimuliakan, dihormati, itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana menumbuhkannya air akan sayuran, tanam-tanaman. Nah, ini sifat yang tercela juga pada diri orang yang dibimbing oleh nafsu. Ini tercela juga. Oleh karena itu, pengarang Al-Hikam menyebutkan la nihayata limazammik. Tidak ada kesudahan celaan kepada engkau.
in arja'aka ilaik, jika Allah mengembalikan engkau, jika Allah menyerahkan engkau itu kepada pimpinan, kepada bimbingan nafsu engkau. Satu sombong sudah dicela. Orang yang sombong ini siapa aja pasti dicela. Kanak-kanak sombong dicela, orang tua sombong tercela, laki suami sombong tercela, istri sombong tercela, murid sombong tercela, guru sombong tercela. Siapapun yang bersifat sombong itu pasti tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi cinta kepada harta itu adalah sifatnya nafsu. Cinta kepada dihormati, dihargai orang itu sifatnya nafsu. Cinta kepada kedudukan, kepangkatan itu sifatnya nafsu. Jadi kalau orang sudah dikuasai nafsu, dipimpin oleh nafsunya, nah maka hidupnya demikian. Sombong, suka kepada harta, pangkat, kedudukan. Wa hubbul mal yurisul bukhla. Orang yang cinta kepada harta itu menimbulkan kikir. Nah, kikir ini pun termasuk sifat yang tercela. Ya, cinta kepada harta, maulah pemurah. Orang cinta kepada harta jauh dengan pemurah. Nah, otomatis orang itu cinta kepada harta, dia kikir. Rasulullah SAW sudah menyatakan, wa innal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Ujar Nabi, orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang ada mau mengawani, ini kikir, orang aja. Rokok minta lawan orang, titisan minta lawan orang, kawarong minta biariakan orang. Nah, orang kikir, ba'id minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat dengan neraka, dekat dengan neraka. Kenapa sebabnya? Karena orang kikir ini dekat dengan neraka karena dia bayar zakat, zakatnya bisa kurang. Karena dia kikir. Dia menjual takaran, timbangan, ukuran bisa kurang karena dia kikir. Milik orang bisa dikatakannya miliknya karena dia kikir. Nah, makanya tadi qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Nah, segala sifat tercela-tercela ini ada pada diri orang yang di bawah bimbingan nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa hubbus syaraf wal jah yurithur riya. Orang yang suka kehormatan, suka kedudukan itu menimbulkan riya. Riya, minyak sembahyang supaya dinilai orang, dia itu ahli sembahyang. Dia bersedekah bukan mencari balasan Allah. Dia bersedekah bukan mencari keridhaan Allah, tapi dia bersedekah untuk mendapatkan simpati dari orang. Nah, ini akibat apa? Cinta kepada kedudukan, cinta kepada kepangkatan. Mestinya sedekah itu mencari keridhaan Allah. Ya, paling inting mencari surga, sedekah. Nah, orang ini dia bersedekah bukan mencari keridhaan Allah, bukan mencari surga, tapi yang dia cari adalah agar orang bersimpati kepadanya, agar orang menyebutnya pemurah dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari cinta kepada kepangkatan, kedudukan itu. Nah, ini pun sifat tercela juga. Nah, jadi segala macam celaan-celaan itu ada pada diri orang yang dibimbing oleh nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa idza aradallah i'zaz 'abdin wa inayatah azhara 'alaihi judah fatawallahu wa hafizahu
wa la yatrukuhu wa la yuwakkiluhu ila nafsihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memuliakan seorang hamba, Allah menghendaki memuliakan hamba ini, Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka si hamba ini Allah pimpin, si hamba ini Allah pelihara, si hamba ini tidak Allah tinggalkan, tidak Allah serahkan kepada nafsunya. Ini kalau Allah hendak memuliakan seseorang, maka seseorang ini langsung dipimpin oleh Allah, dijaga oleh Allah, karena Allah serahkan kepada nafsunya. Dalam doa kunut itu ada watawallani fiman tawallai. Artinya apa? Pimpinlah aku ya Allah, pimpinlah hamba ya Allah pada orang-orang yang kau pimpin. Jangan sampai kita dipimpin oleh nafsu. Wa idza aradallahu i'zaza 'abdin, bila Allah menghendaki memuliakan seorang hamba, wa inayatah, dan menolongnya, azhara alaihi judahu, Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka Allah pimpin dia, Allah jaga dia, Allah tidak tinggalkan dia, dan Allah tidak menyerahkannya kepada nafsunya. Fala tafrugu madaihuka ayyuhal abdu in azhara judahu alaika fatawallaka wa hafizaka bi'inayatihi wa hajazaka min nafsik. Maka tidak habis pujian-pujian kepada engkau wahai hamba, jika Allah itu menampakkan kemurahan atas engkau, Allah yang memimpin engkau dan menjaga engkau. Nah, kalau sudah Allah memimpin seorang manusia, Allah yang menjaga manusia ini, maka puji-pujian ditujukan kepada manusia itu tidak ada habis-habisnya. Ini orang, kumpulannya sifat terpuji ada pada diri orang itu. Kalau orang ini di bawah daripada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya para nabi. Nah, itu para nabi, khususnya Rasulullah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini langsung dipimpin oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ujar Nabi, aku langsung dididik oleh Allah, Allah membaguskan pendidikanku. Nah, oleh karena itu segala sifat kemuliaan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita puji Rasulullah, pujian kadang akan habis untuk beliau. Segala macam pujian dialamatkan kepada Nabi. Nah, itulah contoh manusia yang langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafrugu madaihuka, ujar Imam Ahmad bin Athaillah, in azhara judahu alaika. Nah, tidak ada habis puji-pujian engkau jika Allah sudah menampakkan anugerah kepada engkau. Kalau Allah memimpin kita, Allah membimbing kita, segala sifat terpuji ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian sesudah kita mengetahui bahwa bila Allah hendak menghinakan seseorang, Allah serahkan ini orang kepada nafsu untuk membimbingnya, sehingga orang ini selalu memikirkan kepentingan-kepentingan duniawinya. Kalau Allah menghendaki memuliakan seseorang, Allah pimpin langsung, Allah didik langsung, Allah jaga langsung orangnya, sehingga dia menjadi terpuji dan mulia. Nah, lalu bagaimana kita caranya agar kita ini termasuk orang yang dibimbing oleh Allah? Bagaimana kita supaya jadi orang yang dibimbing oleh Allah, jangan orang yang diserahkan Allah kepada nafsu itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau mengajarkan kepada kita doa. Nah, doa ini salah satu di antara sekian macam cara agar kita jadi orang yang dibimbing Allah. Salah satunya doa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau yang pendek tapi mencakup, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, itu doa Nabi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, pendek aja doanya. Allahumma ya Allah, la takilni, janganlah engkau serahkan aku, jangan engkau serahkan aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata jua pun. Artinya kalau kita ini diserahkan Tuhan kepada nafsu, semenit saja hancur kita. Kita jadi orang yang hina. Apalagi berhari-hari, apalagi berbulan-bulan nafsu mendidik kita, apalagi nafsu bertahun-tahun membimbing kita. Nabi sekejap mata aja beliau berlindung kepada Allah daripada bimbingan nafsu ini. Nah, itu doa yang pendek dari Nabi. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, la takilni, jangan engkau serahkan aku, nah, jangan engkau antar aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata jua pun. Nah, ini termasuk doa yang mesti jadi amaliyah kita. Ini termasuk doa yang jadi wirid kita, agar kita ini selalu dibimbing oleh Allah, agar kita selalu dipelihara oleh Allah, jangan diserahkan kepada selainnya seperti nafsu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu antara lain caranya agar kita selalu berada dalam bimbingan Allah. Nah, orang yang dibimbing Allah ini, kalau dia ada ingin berbuat satu maksiat, hendak berbuat satu maksiat, orang ini dihalangi oleh Allah sehingga dia gagal melakukan maksiat itu. Ini tanda orang yang dibimbing oleh Allah. Seperti Imam Harith Al-Muhasibi, beliau mempunyai suatu karamah di mana kalau beliau itu dihidangkan makanan yang syubhat atau makanan yang haram apalagi, maka tangan beliau itu bergetar. Bahwa ini makanan jangan dimakan, ini ada haramnya. Nah, ini contoh orang yang dibimbing oleh Allah. Begitu hendak melakukan sesuatu yang jahat, nah, dihalangi sehingga tidak jadi melakukan kejahatan itu. Selalu kesulitan untuk melakukan kemaksiatan, selalu gagal bila merancang kemaksiatan. Ini alamat orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya apabila kita merancang satu kejahatan berhasil, merancang satu maksiat, mencita-cita maksiat jadi, merancang kebaikan gagal, ini alamat bahwa kita ini bimbingan hawa nafsu, bukan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian halnya, maka orang ini banyak-banyak dalam sehari minta kepada Allah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. 1000 kali kah sehari, 100 kali kah sehari. Kalau sudah ada tanda-tanda kita dibimbing oleh nafsu, hendak maksiat jadi, hendak maksiat jadi, hendak membaca Quran ada halangan, tamu lah datang apalah, hendak ini kebaikan ada aja halangannya, hendak menuntut ilmu ada aja halangannya. Nah, ini berarti ini di bawah bimbingan nafsu. Nah, ini perbanyak doa. Tiap sembahyang 10 kali ke 100 kali ke, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan aku wahai Tuhan kepada nafsuku, sekejap mata jua pun jangan kau serahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
selanjutnya cara agar kita selalu bimbing oleh Allah tersebut di dalam hikmah yang berikutnya, yaitu hikmah yang ke-122. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah.